Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 26 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham, ya sedikit update dari saham-saham sebelumnya ya. Kita langsung saja nih ke saham pertama, ada Kars. Kars hari ini ditutup di harga 72 dan perubahan harga 9,9%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia hari ini sudah mulai sangat tipis, jauh di bawah volume MA. Bandar lokal hari ini ikutan masuk, bandar asingnya tapi tipis. Kalau kita lihat, di hari ini masih di big akumulasi, yang beli MG DRLG, yang jualan INAORG. Nah ini hit lagi ya targetnya. Jadi saya kemarin pas di sini saya sampaikan juga ya potensi up sampai ke 72 dengan alasan ya ARA. Nah, pas kan ARA-nya dia kan 10% ya. Cuma kalau naik lagi kan udah 10 lewat, jadi nggak bisa. 72 maksimal. Oke, selanjutnya gimana? Disclaimer on, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena volumenya udah jauh sangat tipis. Jauh tipis. Dan ini bandar asingnya juga hari ini masuknya tipis-tipis gitu. Ini bandar asing kalau dilihat ya cuma 64,8 ya, mungkin YP sama AI doang nih gitu. Nah ini kan sisanya ada yang jualan segala macam, dikurang-kurangin ya mereka doang. Nah jadi harus hati-hati di Kars. Kalau misalnya besok ARB ya berarti mungkin akan ke arah sini dulu nih, 67 ya kan, 67an lah, 67. Nah, mungkin akan ke 67 atau 68. Nah, ini nanti area-area support dia juga. Kalau dia misalnya gagal membal ya lanjut turun. Ini ada gap. Tetap harus ditutup kayaknya ya dalam waktu dekat ini. Ini gapnya juga jauh. Ya harus hati-hati aja. Tetap pasang trailing stop. Selanjutnya ada Karya. Karya ditutup di harga 252 dengan perubahan harga minus 6,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga hari ini menipis di bawah volume MA. Bandar lokal hari ini jualan setelah 5 hari dia masuk. Bandar asing yang hari ini masih nampungin. Tapi kalau kita lihat ya, dia di sini di big distribusi. Yang jualan CP, AZXA, yang beli KK, PD, YP, XC, XL, CC, SQ. Wah ini retail semua yang beli. Nah jadi di sini net foreign ini kayaknya si KK dan YP, dimana ini juga dua retail, berarti dia apa? Nampung diguyur, nampung guyuran, ya kan? Jadi memang pagi-pagi juga udah ARB nih, pagi-pagi ARB ya kena nih, mereka kena jebakan. Dan memang Karya tadi mentok di area 300, yang dimana nih area resisten dari Fibonacci. Jadi ya wajar kalau dia turun. Dan ini perlu dihati-hati. Oke, jadi saya tetap selalu memperingatkan ada candle seperti ini, hati-hati. Jadi walaupun besoknya terbang, ya kan nggak apa-apa ya, cuan berarti kan. Tapi kalau saya bilang besok ini masih bisa terbang, potensinya bla bla bla, tanpa memperingati ya saya juga salah gitu. Saya nggak mau yang seperti itu. Jadi harapannya tetap, makanya kalau ini kan trading udah di harga tinggi ya, trading di harga tinggi itu tuh udah harus main insting. Begitu dia nggak kuat naik, udah lepas dulu gitu. Oke, jadi Karya mungkin akan ke area sini dulu, 245-an. Kita lihat kalau dia gagal bisa lanjut ke area 230-an dulu di sini. Seperti itu ya untuk Karya. Lanjut, selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 171 dengan perubahan harga minus 1,72%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini masih tinggi. Bandar lokal ini masih masuk terus. Bandar asing yang udah mulai taking profit dari tanggal 12 Agustus. Oke, kalau kita lihat, dia hari ini netral. Yang beli ada IF, YPC, CFS. Yang jualan AZ, YJ, SQ, AI. Ini AZ sama YJ
ditampung IF, ya nampung SQ sebagian juga. Ini jadi IF belinya memang cukup besar di area 171-nya ini. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, Bumi ya hit ya 180 juga hit. Dia sempat bikin high 184. Ini candle juga udah jelek. Oke, jadi tetap hati-hati. Bandar lokal ini jualan terus ya, nggak ada masuk-masuknya lagi. Dan ya ini yang akumulasi terindikasinya bandar lokal. Nah, takutnya bandar lokal ini adalah retail-retail gitu ya, seperti tadi saya sampaikan. Oke, nah Bumi selama sentimennya masih bagus, harusnya bisa memang ke area 194-an, ya maksimal 200 dulu. Nah, nanti dilihat lagi besok ya, ini masih ada yang akumulasi cukup gede hari ini. Ya, mudah-mudahan mau dikerek sampai 200 lah. Nah, ini kalau kita update Fibonacci ya, ini kan Fibonacci dari sini nih. Oke, dari high ke low-nya di sini. Sekarang coba kita update Fibonacci dari sini ke low-nya di sini. Oke. Nah, ini area juga area 200-an kan, maksimal 205. Jadi mungkin ke area situ dulu. Ya, ke area situ dulu. Ini bisa dibilang dia gagal breakout karena tutupan di bawah Fibonacci 173-nya ya. Ini 173 ya, ya. Nah, dia drop, bisa dibilang dia breakdown. Jadi mungkin area akan ke 160 dulu. Gitu. Tapi kalau lanjut naik, ya tetap batasi resiko, pasang trailing stop. Oke. Lanjut selanjutnya ada match. Match ditutup di harga 430 dengan perubahan harga positif 11,4%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga makin tinggi hari ini, spike. Bandar lokal kembali masuk setelah distribusi 4 hari. Bandar asingnya yang jualan gantian. Nah, dia hari ini di big akumulasi yang beli IHYPYJ yang jualan ZREPAO. Nah, ini IH akumulasinya super bagus di 422, pada leverage-nya di 417, ya berarti dia nge-HK nih buat naik ya IH. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, Three Black Cross berfungsi di sini ya. Dia terus habis itu piercing. Ini bagus banget, hampir setengah candle di atasnya. Ini menarik. Jadi berpotensi untuk paling nggak nguji ke 480 lagi. 480 kan dia gagal ya. Jadi dia bisa dibilang ini waving. Wave pertama, wave kedua, nah OTW wave 3 mudah-mudahan. Wave ketiga nanti ya bisa lebih di 560-an bisa. Gitu. Oke, untuk match kalau dia gagal breakout atau dead cat bounce, potensi mungkin ke sini. Nah, sini ya. Jadi ini area merah, yang ini area hijau. Nah, mungkin gini dulu. Ya, jadi takutnya dead cat bounce, kita lihat besok. Kalau dia merah ya potensi dead cat bounce, tapi kalau dia berhasil breakout, potensi ke 560. Nah, yang harus hati-hati kalau nanti dia juga di sini nggak kuat naik, potensi double top dengan neckline di 360, target penurunannya cukup dalam. Gitu ya untuk match. Jadi kita baca dulu beberapa kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Karena dia mantul di sini, hitungannya retest, ya kan, breakout dia retest di sini. Ya, ini masih oke. Sementara ini cuma kalau dia gagal naik, potensi double top. Kalau dia besok langsung merah, potensi untuk dead cat bounce. Oke, lanjut selanjutnya ada Sliss. Sliss ditutup di harga 147 dengan perubahan harga minus 4,55%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga hari ini menipis setelah kemarin ada volume spike. Bandar lokal ini masih jualan terus, bandar asing juga jualan lagi. Kalau kita cek di hari ini di normal distribusi, yang jualan SQYUAZ, yang beli DR, NI, ODCC, XC. Nah, ini NI, ODCC, XC ini kayaknya retail. Oke, ya ini ya selis rata-rata pertarungan retail. Nah, ini kalau kita lihat secara teknikal, ini ya sampai hari ini saya buat videonya
dia masih bertahan di atas area ungu yang saya gambarkan sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan memang dijaga di area sini dibuat. Kalau memang dia berhasil ya akan lanjut naik. Nah, yang perlu diperhatikan untuk series ini, dari zaman Bahala dia turun, dia hit MA20 aja udah langsung reject. Nah, ini dia berhasil break, tapi sekalinya lewat, nggak berhasil naik lagi. Nah, ini ya harus hati-hati series. Jadi dilihat dulu nih MA20 aja ini keras banget, nggak berhasil ditembus berkali-kali. Nah, nanti kalau begitu nih ya mungkin dia ke area 158. Kemarin terakhir uji MA20 masih gagal. Nah, mungkin ini mau mendekati dulu MA60-nya juga, makin dekat baru dia bisa breakout untuk series. Lanjut, selanjutnya ada BRMS. BRMS hari ini tutup di harga 250 dan perubahan harga minus 2,34%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini, volume MA-nya ya di atas, cakep volumenya. Bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing hari ini masuk tipis juga. Kalau kita lihat hari ini WRMS di netral ya. Yang beli ada MG DXGR, yang jualan YPSQRF. Nah, ini MG dia 255 berarti pucuk, dia nge-HK. Oke. Padahal average perdagangan di 251. Nah, ini nampungin punya si YP ya, mungkin retail nih YPSQ ditampung sama MG mau di HK ya. Mudah-mudahan ini berarti pertanda baik di mana saat dia breakout, ini breakout. Nah, ini saya bahas video waktu itu di sini kok nggak salah ya, 24 Agustus ya. Bikin penan breakout targetnya ke sini. Nah, ini mudah-mudahan ya udah tercapai gitu kan. Dia kondisinya retest dengan adanya MG yang akumulasi cukup besar. Sepertinya memang BRMS mau dibawa lanjut naik ke 270-an. Ini wajar ya, dia retest ini wajar sekali gitu. Jadi kalau dia nanti tembus lagi di 241, 240 ini di supportnya ya potensi gagal lagi turun. Tapi mudah-mudahan dia bertahan dengan adanya akumulasi. Mungkin terdekat 270 dulu deh. Oke. Lanjut, selanjutnya ada Friend ditutup di harga 99 dengan perubahan harga positif 5,32%. Kalau kita lihat dari volume, Friend ini mengalami penyusutan volume. Tapi hari ini ada akumulasi yang cukup besar dari bandar lokal. Setelah dia semingguan keluar ya, bandar asing juga kembali masuk nih. Nah, kalau kita lihat dia di big akumulasi hari ini, yang beli MG CSDR, yang jualan YP YUOD BB. Ini MG sih gila, nggak main-main ya hari ini MG sakti di Friend, BRMS ya kan. Lagi tadi match siapa ya, IH saya tadi lupa ya. Ini IF, PD, KK, Kars juga ya. Nih MG 3 ya, 3 ini sampai saat ini, sampai di Friend dia 3 masuk dengan dia pembeli paling banyak MG gila. Nah, ini mudah-mudahan ya minggu depan memang ada sinyal-sinyal bagus lah mudah-mudahan. Oke. Nah, ini sih menarik banget sih Friend. Tapi tetap ya, mungkin uji pertama di 103 104 ini area resistnya. Kalau dia jebol cakep. Ini cukup kuat sebagai support. Kemarin diuji beberapa kali gagal terus, tapi begitu di break ya ini lagi mau uji naik lagi gitu. Oke. Ya ini semoga nggak dead cat bounce. Semoga nggak dead cat bounce, dia naik turun naik. Nah, nanti mudah-mudahan nggak dead cat bounce gitu ya. Untuk Friend ke 103 dulu terdekat. Support terdekat di 93 sampai 91 ada MA60. Ini sebenarnya Friend mulai menarik. Kenapa? Ini MA20, MA60 sudah crossing MA200. Kalau kita trading berdasarkan MA, nah inilah waktunya sebenarnya. Oke, waktunya itu ya di sini-sini nih. Nah, ini harusnya masih oke. Ya, dari Friend sudah lama di bawah turun. Nah, ini harusnya mulai bagus. Oke, seperti itu ya Friend. Target terdekat 103,
target jauhnya 116, target saya 114 kemarin sudah di-hit dari bentuk pola di sini, pattern di sini. Ya, untuk friend, lanjut selanjutnya ada TLKM. TLKM ditutup di harga 4.490 dan perubahan harga minus 1,75%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia masih breakout di atas volume MA, berarti masih rame. Nah, ini bandar lokal udah mulai jualan semenjak dia terus akumulasi. Bandar asing juga jualan hari ini setelah akumulasi cukup besar. Nah, ini hari ini dia normal distribusi, yang jualan DXZPYU, yang beli BKCSBB, MG, lagi-lagi MG, beli lagi. Oke, ini DXZP distribusi besar, ada BKCS, BB yang nampung, ya bagus sebenarnya ya. Cuma ya mungkin ini nunggu karya support. Ya, Telkom sendiri secara teknikal hari ini dia breakdown breakdown MA20-nya. Dia di breakdown. Nah, ini kalau sampai jebol area 4.450 ini jebol, ini potensi ada double top. Ya, sebenarnya semacam crab ya kalau nyebutnya crab. Nah, ini target penurunannya. Nah, ini target penurunannya dari sini sampai ke sini. Kita copy. Nah, nih bisa karya 4.150-an lagi. Dimana itu adalah area-area supportnya si siapa, TLKM. Nih ya, supportnya kan jadi di bawah jadi resisten nih. Break, mood, acir. Nah, ini semoga nggak terjadi. Kenapa? Kalau ini terjadi, ISG kita akan drop, akan sangat drop. Itu ya. Ini pola yang terbentuk sekarang, jadi harus hati-hati. Nah, yang bagusnya sih di sini ada apa ya bahasanya, gap. Ada gap di sini nih. Nah, kalau ini gap ditutup, nah ini cakep nih. Nah, gini ya, ini ada gap di sini. Kalau gap ditutup cakep. Jadi ini kayak ini ya, gap ditutup, dia turun, naik. Nah, ini mungkin nanti nutup gapnya dengan ke area sini, membal, baru nutup naik. Ya, semoga aja patah crabnya di atas. Oke, seperti itu untuk Telkom. Lanjut, selanjutnya ada Sen. Sen ditutup di harga 183 dengan perubahan harga minus 1,08%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini sudah sangat tipis lagi. Kembali lagi ke jalurnya dia. Bandar lokal masih masuk. Bandar asing hari ini keluar tipis ya, Pak Po ya, Pak Po atau sama kayak kemarin. Masuk, keluar. Nah, hari ini dia di small akumulasi. Yang beli SQYJAJ, yang jual CCDHYB. Nah, ini CCDHYB ya cukup deras jualannya, tapi ada yang sakti hari ini SQ sama YJ. Nah, akumulasi ini disertai mungkin ya ini dengan area retest. Oke, jadi abu-abu ini adalah area supportnya. Nah, dia hari ini banyak yang cukup ada yang akumulasi lah. Nah, ini area-area retest. Mudah-mudahan dia bisa lanjut naik. Nah, kalau dia lanjut naik, ini ada potensi untuk cup and handle atau inverted head and shoulder descent. Oke. Ini. Ya, jadi sekarang kayaknya saya ini nggak nahan-nahan pola kelamaan ya, biar nggak kotor ininya. Layar gambar kita ya, gitu biar jelas. Nah, ini dia potensi inverted head and shoulder dengan target neckline di area 192 sampai 96. Nah, targetnya ke area 230 sampai 225-an. Ini juga area-area neckline dia sebelumnya untuk membuat double top di sini ya. Nah, ini jebol, ambrol. Nah, ini mudah-mudahan begitu ini jebol, Sen ke area 196-an, ya udah inverted head and shoulder, target ke area sini 230. Oke, lanjut selanjutnya ada Excel. Excel ditutup di harga
3.700 dengan perubahan harga 0,75%. Kalau kita lihat dari volume, ini di hari ini menipis lagi. Bandar lokal hari ini keluar tipis banget. Bandar asing juga keluar. Ini karena volumenya tipis ya hari ini. Nah, di hari ini netral. Yang beli ada BBKZYU, yang jualan SQODYP. Ini yang menarik. Dari Excel hari ini yang beli adalah broker bandar ya. Jadi menarik untuk Excel. Dan kondisinya kalau kita lihat secara teknikal ya ini ya, dia berhasil masuk lagi nih, bertahan lagi di atas uptrend dari tanggal Juli ini, Juli 2021 ini terus. Nah, hari ini dia bertahan naik ya, cukup bagus ya. Ini terdekat ada MA20 200 ya, MA200 ini cukup menukik tajam. MA20 nya mudah-mudahan bisa crossing. Nah, crossing Excel bisa lanjut uptrend ya. Untuk ini kan minor dia masih uptrend nih, biru ini sama nggak dipatahin uptrend. Nah, tapi untuk jangka panjang pun dia masih uptrend karena berhasil naik ke area sini gitu ya. Nah, tinggal konfirmasinya adalah MA-nya ini untuk si XL. Begitu MA-nya dia breakout, MA20-nya breakout 200, udah bisa confirm langsung hit ke sini lagi 3200. Cuma pelan-pelan ya, pelan-pelan karena ISG kita juga lagi kurang bagus menurut saya, kurang kondusif. Ya, untuk Excel sendiri gitu. Jadi resisten terdekat ini mungkin area 2720. Nah, ini terhitung dia breakout, cuma false breakout. Dia rounding lagi ke area support. Nah, itu ya. Jadi dia ya bisa dibilang bikin kapan handle juga bisa. Ini targetnya ya ini penan ini sih sebenarnya. Ini penan ini dulu, targetnya kita ke area 2900-an untuk si Excel. Oke. Excel seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada ISAT. ISAT ditutup di harga 7.200 dengan perubahan harga minus 0,35%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga masih jauh di bawah volume MA. Bandar lokal 3 hari ini masih jualan terus, walaupun kemarin sudah sempat masuk ya, jualannya tipis-tipis lah. Bandar asing ini juga mulai keluar. Nah, ini bandar asingnya kurang bagus di ISAT kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat hari ini ISAT netral, yang beli ada BBSQ MG, yang jualan CS BKCC NI. Nah, ini ada 2 retail, tapi bandar jualannya cukup deras, ditampung sama bandar lagi. Oke, ya ISAT ini saya tarik Fibonacci ya, saya tarik Fibonacci dari topnya sini ke low-nya di sini. Ini terlihat memang 7.200 area tahanannya buat si ISAT. Dan udah confirm 1 2 3 4 5 semingguan ini confirm berada di atas 7.200. Oke. Nah, ini dia terhitung sideways di area resistennya, makanya kuning. Dia terdekat, uji dulu ke 7.800 ISAT kalau berhasil breakout. Ya. Jadi kita kurangin porsi swing jauh. Mainin dekat dulu aja, 5% ambil, 5% ambil gitu ya. Kenapa? Ya karena ISG kita lagi jelek. Nah, ini dia terdekat ada MA20 untuk ISAT. Mungkin dicoba di hit, baru membal, lanjut naik. Nah, ini belum ya, masih channel up. Jadi ini butuh breakout lah. Belum ada penan atau apa, flag juga belum. Ya, untuk ISAT seperti itu 7.200. Support terdekat di 7.000. Support terdekat 7.000, resisten terdekat di 7.625-an. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada MTEL. MTEL ditutup di harga 795 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia break volume. Ya, dia volumenya dari tanggal 2 Agustus bulan inilah udah mulai rame ya dibanding sebelumnya. Bandar lokalnya menarik, beli terus. Bandar asing jualan hari ini. Ya, kalau dilihat hari ini dia di big akumulasi,
Yang beli CC ODEP, yang jualan AKYUDX. Ini AKYU jualan cukup deras, tapi yang nampung luar biasa bagus CC. Oke, kita coba cek dia dari tanggal 11 Agustus. Kenapa 11 Agustus? Ya, harganya udah mulai breakout nih. 11 Agustus. Nah, CC kan yang beli. Nah, ini kayaknya institusi ya CC-nya. Kalau retail saya rasa agak sulit sih. 135 miliar ini. Oke. Ya, ini menarik. Ada bandar lokal yang bandarin. MTEL juga udah ya, udah hit area TP1, TP2 lah. Kemarin yang ngikutin juga udah cuan. Ini sekarang dia kondisinya di neckline. Oke. Kondisinya dia di neckline. Nih. Kalau dia berhasil breakout, ya, kalau dia berhasil breakout uji 820, tapi target jauhnya ini jauh nih targetnya. Jauh, bahkan bisa ke 900 lah. 900 tuh bisa nanti kalau ini breakout ya. Nah, sekarang kita untuk memastikan kita coba aja pakai high sebelumnya, kita tarik ke low-nya. Nah, ini ya 850, 900, 5, 910. Nah, jadi area 900 tuh masih mungkin dicapai. Tinggal kita lihat aja ini bisa breakout atau enggak. Kalau breakout ganteng lah ke 850 dulu. Nih, ke area dia pucuknya di sini. Oke, cuma kalau secara ini ya mungkin di sini nih ada resisten 821, 830. MA20 juga udah crossing, naik tajam, mudah-mudahan pertanda bagus untuk MTEL. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat videonya. Salam sehat selalu.